Ya, sobat RH sekalian, oke, ini pengalaman menarik ya. Kita nanti akan lihat siapa menteri-menteri yang tidak kompeten, yang bikin blunder, yang bikin kesalahan, tidak paham good governance, clean government, tidak paham tupoksinya, ya, tidak ada kinerjanya, nggak jelas mau ngapain, menjadi bingung ya. Karena saya katakan ya tadi mumet pada waktunya ya, akan mumet pada waktunya. Ya, ini ada pengalaman, bukan pengalaman ya, ada surat yang di spill Mahfud MD di Twitternya baru saja ya, hari ini mungkin ya, karena suratnya sendiri tertanggal 21 Oktober karena menterinya pasti menteri baru ya. Jadi Mahfud menulis demikian, saran hari kedua kepada Menteri Desa. Kok saran hari kedua ya? Oh berarti tanggal 22 ya. Kalau benar surat di bawah ini dari menteri, maka ini keliru. Acara keluarga seperti haul ibu dan peringatan hari agama di Ponpes mestinya yang mengundang pribadi atau pengasuh Ponpes. Tak boleh pakai kop dan stempel kementerian. Untuk kedepannya hati-hati. Bayangkan. Kalau orang yang sudah 3 periode menjadi anggota DPR saja nggak paham, ya susah juga tentang good governance, clean government. Atau birokrasi yang sudah berurat berakar, ya berapa tahun nggak ngerti tentang yang namanya conflict of interest, parah Republik ini ya. Karena di sini ada ya dengan kop Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Ya. Apakah suratnya palsu ya? Mudah-mudahan asli ya. Tapi kalau palsu ya sudahlah, kita berarti mohon maaf. Tapi kalau asli ya diakui dong sebagai sebuah kesalahan ya. Karena saya tidak tahu apakah kopnya ini memang begini ya, Mentra Desi dan Daerah Tertinggal. Kan biasanya kan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal gitu ya. Terluar dan tertinggal. I don't know exactly apakah memang begini. Nomor 19 UMM.03/X/2024. Tanggal 21 Oktober 2024. Sifat penting, luar biasa penting. Lampiran tidak ada. Hal undangan haul hari santri dan tasyakuran. Oke. Yang terhormat para kepala desa. Ya luar biasa ya. Para sekretaris desa. Para staf desa. Para ketua RW. Para ketua RT. Para kader PKK dan posyandu sekecamatan Keramat Watu di tempat. Keramat Watu di mana ya? Dalam rangka memperingati haul kedua almarhumah Haja Bias Mawati binti Badin Ibunda Haji Yandri Susanto SPT MPD ya. Hari santri dan tasyakuran, dengan ini kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir pada hari tanggal Selasa 22 Oktober 2024. Waktu pukul 08.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian tempat Pondok Pesantren Bayi Mahdi Soleh Makmun, Jalan Raya Palima Cinangka, Sindang Hela, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten 42163. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran diucapkan terima kasih. Tahu nggak siapa yang menandatangani surat ini? Nanti dikasih tahu ya kabarnya ya. Apakah yang menandatangani oleh Yandri Susanto sendiri ataukah pejabat birokratnya dan lain sebagainya. Nah yang begini-begini itu sobat era sekalian yang kita khawatirkan kalau para menteri ya, utusan menteri biasa main, biasa cincai. Biasa menggunakan fasilitas negara, tidak bisa membedakan yang namanya conflict of interest, mana private domain, mana public domain, seperti itu. Nah, maka pentingnya orang-orang seperti kita yang mengawasi, yang memberikan masukan, pendapat dan lain sebagainya. Ya tentu ya, judulnya memang kadang-kadang nyeleneh ya, agar ada perhatian publik. Kalau terlalu biasa nanti nggak diperhatikan kan. Jadi hal seperti ini siapapun yang menandatangani nggak benar. Cuma memang harus diklarifikasi apakah ini suratnya benar. Kalau benar untuk pembelajaran yang bersangkutan dan yang lain. Tapi kalau tidak benar untuk pembelajaran bagi kita semua.
Ya. Begitu Sobat Era sekalian ya. Jangan marah dulu Menteri Yandri Susanto ya. Karena ini penting mengendalikan birokrasi Anda dan siapapun menteri yang baru ditunjuk agar tidak carmuk cari muka. Urusan-urusan pribadi seperti ini malah pakai kop surat ya. Kalau benar, kalau nggak benar saya mohon maaf juga ya. Karena saya juga dapatnya dari Pak Mahfud. Dan Pak Mahfud pun mengatakan kalau benar juga. Ya, tetapi kalau benar ya jangan disanggah ya. Karena kalau Anda nyangga mengatakan wah itu nggak benar, itu suratnya itu gini dan lain sebagainya, ya nggak ada juga yang bisa memverifikasinya. Ya kira-kira kalau benar akui saja. Jangan biasakan berbohong di awal ya. Langsung bila perlu langsung kasih sanksi itu birokratnya dan kasih contoh. Karena begini, lebih banyak menteri yang suka dipuji-puji, dikasih fasilitas, dienak-enakin para birokratnya. Terutama dirjen dan sekjennya. Dirjen yang sekjen jempolan itu kalau bisa memenuhi kebutuhan, keinginan, syahwat, nafsu para menterinya. Itu biasanya cepat dipertahankan. Tapi kalau tidak bisa memenuhi syahwat atau nafsu menterinya, cepat juga di reshuffle-nya dan diganti ya. Begitu saudara sekalian ya. Jadi kita harus bernegara secara benar. Dan Pak Prabowo ya, ini adalah bagian dari hak warga negara untuk mengontrol menteri-menteri Anda. Jangan sampai kemudian menyalahgunakan jabatan. Itu baru satu segi. Belum lagi nanti sudah mulai campaign ya kan. Bagaimana kemudian tiba-tiba kepala desa dikumpulkan oleh menteri desa dalam acara yang dihadiri oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional ya. Itu konflik of interest lagi. Paham gak sih soal konflik of interest ini? Pasti paham kan? Mau komit gak untuk menegakkannya? Nah itu belum tentu. Karena banyak kepentingannya soalnya. Kalau gak punya kepentingan ya jalan lurus-lurus saja. Tapi kalau kepentingannya bejibun ya susah. Begitu Sobat RH sekalian ya. Coba kita bacakan polling dulu ya. Melihat menteri dan ratusan pejabat lainnya yang diangkat Prabowo, menurut Anda berapa lama lagi akan terjadi reshuffle? 6 bulan lagi 80%, 1 tahun lagi 8%, di atas 1 tahun 4%, tidak terjadi reshuffle 7%. Voting diikuti baru 6.400 dalam tanda kutip. Nah, coba kita baca atau ulas komentar Sobat RH sekalian soal Menteri Desa ini PDT ya, pembangunan desa dan daerah tertinggal. Oke, sekali lagi kalau benar, kalau nggak benar ya sudah menjadi pembelajaran kita semua. Assalamualaikum, keren cadas Bang RH. Kabinet Edan membuang-buang anggaran negara wis mengkonon bae. Maksudnya apa nih? Parah. Assalamualaikum Pak RH, Assalamualaikum Bung Refli Balikpapan hadir. Bikin malu aja PAN Partai Amanat Nasional. Amanat apa? Pret kabinet liar. Dengan masuknya LBP sah sudah ini kabinet Jokowi jilid 3. Rofa Bahar makasih ya ada bintangnya. Semoga saja Pak Prabowo sadar setelah sebulan kerja ternyata menterinya nggak paham kerjanya. Silakan pecat karena rakyat menunggu action dari semua menteri yang termaik dengan kesejahteraan rakyat, terkait dengan kesejahteraan rakyat. Awas yang nyebarin foto undangannya dicari loh nanti. Cari aja Pak Mahfud. Dari Pak Mahfud soalnya. Mbak Refli asik sekali. Kok Mbak Refli apa ya? Kok Mbak Refli? Berisik banget sih Refli. Awas kau nanti sampai dikasih jabatan kau terima juga. Gak mungkin lah, ya kan? Nanti kita lihat, kalau saya misalnya dikasih jabatan dan kemudian saya menolak, Anda awas juga ya. Yang sudah tidak mempercayai saya ya. Uang negara habis buat melihara pejabat-pejabat korup yang sudah kaya raya. Mana mungkin mau mikirin nasib rakyat jelata. Itulah faktanya sikon di Republik Konoha. Wakakak. Luar biasa si Babe sama Raffi Ahmad dilantik. Ceria benar dia tadi. Wakakakakak. Ustadz Awi Bang Refli salam kenal.
Menteri tidak perlu tambah-tambah 1 dirjen dan 4 direktur, itu sudah cukup. Tidak seperti penambahan jumlah menteri, ada masalah kejujuran pada kabinet septic tank. Maksudnya apa nih? Junjungannya cawe-cawe cari kerja untuk anaknya. Menteri desa tertinggal cawe-cawe untuk cari jabatan untuk. Oke, maksudnya apa nggak ngejelasin dia. Kita lantik aja Refli yuk, biar nggak bacot aja kerjanya. Wah kak. Oke, Anda